Pak Mujimin tadi panjenengan menceritakan tentang konstruksi bawah laut berarti ya untuk landasan beton dengan pasir laut itu juga dipakai di tol Semarang Demak nggih. Nggih. Eh, aku ingin tahu seberapa peranan bambu untuk menunjang konstruksi tersebut secara kekuatan, secara fungsi, secara daya tahan itu bagaimana, Pak? Eh, Langsung saja saya jawab. Jadi perbandingannya ketika kami di 2021 juga sudah mengerjakan untuk landasan blok beton di Congot untuk pengamanan bandara di pantai Congot yang notabene adalah muara dari Sungai Bogowonto. Kita sudah uji betul dengan bambu yang dirakit, bambu gelondong dirakit untuk letakkan blok beton ukuran 1 kali 1 kali 1 meter kubik. Itu ditumpuk sampai sekarang ada wujudnya di sana. Itu yang sisi barat eh, bandara, ujung di muara itu ada sejenis apa ya, pengamanan gitu. Nah itu di bawahnya itu landasan bambu dengan bambu yang betul-betul gelondong disusun rapat di tali. Itu salah satu contoh. Keistimewaannya apa? Sekarang gini, kalau kita menggunakan baja atau besi sebesar apapun, tetapi itu terkontaminasi dengan air garam, Ko- bahkan air payau, akan Korosi. korosi. Tetapi kalau bambu, dengan bahasa Jawanya, bambu itu semakin kontinu kena air, itu semakin membesi, bahasanya membesi. Jadi semakin kuat. Pecah atau tidak pecah, istilahnya gitu. Jadi kalau untuk yang perlu penegasan, ini juga keterangan dari kita-kita yang sebagai praktisi. Profesor Andi sekarang, dulu Dr. Andi yang merancang tol di Semarang, itu menjelaskan bahwa kekuatan bambu ini sebagai fungsinya untuk mengikat lumpur. Karena yang di sana kalau tanpa itu tiang pancang tol itu akan selalu turun ke bawah dan membahayakan konstruksi tol itu sendiri. Jadi fungsi yang di sana itu untuk mengikat lumpur agar tidak menyebar atau cenderung mengumpul di dasar tumpukan bambu itu, karena peletakan bambu itu kan setiap 1 meter itu isinya 4, jadi ada rongga untuk naik lumpur lumpur dasar laut, naik terus di atas bambu yang ditumpuk dari lebar itu 120 meter, panjangnya 6 km setengah, dengan tumpukan sejumlah 13 lapis. Itu ada rongga, nanti kalau itu terus atasnya itu dikasih geotex, diuruk tanah, itu akhirnya nanti lumpurnya akan naik. Nah di situ bambu difungsikan untuk mengikat lumpur. Nah bisa dibayangkan ketika itu mengikat lumpurnya itu pakai beton, itu berapa banyak biaya yang digunakan. Itu satu. Kedua, kalau kita mengikat lumpurnya itu pakai besi, besi ukuran berapa yang mau digunakan, sangat sangat besar biayanya. Tapi kalau bambu dengan harga yang ditentukan dari pemerintah, sebenarnya waktu itu harganya cukup kompetitif, cuma sekarang sudah berubah lagi istilahnya gitu. Nah tetapi dari segi kekuatan akan lebih kuat bambu sebagai penunjang atau penopang eh, pancang yang untuk persiapan tol yang sepanjang 6,5 km tadi dari arah Tanjung Emas sampai ke Sayung. Jadi itu kekuatannya. Jadi ini bukan istilahnya bukan pendapat saya pribadi, tetapi saya mengikuti itu karena memang keterangan-keterangan dari para aktivis, satu aktivis alam, kedua aktivis kehidupan, ketiga aktivis yang bergerak di bidang jangan sampai kita itu menggunakan bahan yang betul-betul tidak bermanfaat begitu kuat, tetapi akan bahaya. Jadi menggunakan bambu itu menurut pendapat mereka itu sangat pas. Tetapi pada dasarnya mereka juga belajar dari ilmu orang tua dulu, yang bambu itu kalau direndam terus menerus itu akan lebih kuat, terus efisiensi juga pasti dan sebagainya. Jadi intinya itu mas.